Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu bersama sama Edi dari LPK atau LKP Mas Klaten, pusatnya khusus komputer untuk Microsoft Office, desain grafis, AutoCAD, dan desain web. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang PowerPoint, terkhusus lagi tentang bagaimana menghubungkan tombol-tombol menu yang kita buat agar terhubung dengan nama-nama slide tertentu. Langsung saja kita mulai. Pertama kita mulai yang paling awal adalah menjalankan Microsoft PowerPoint, yaitu dengan cara mengklik ganda atau double klik icon yang ada pada desktop. Kalau di desktop tidak ada, silakan nanti di klik yang ada di taskbar. Kalau di taskbar tidak ada, silakan nanti menulis PowerPoint di kotak pencarian ini. Langsung saja kita mulai dari yang paling biasa, yaitu dengan mengklik ikon yang ada pada desktop. Ya, muncul ucapan good morning. Langsung saja kita klik blank presentation karena kita akan membuat presentasi baru yang masih kosong. Ya, demikianlah cara menjalankan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya marilah kita lanjutkan pekerjaan berikutnya, yaitu membuat tombol-tombol menu yang kita perlukan. Untuk membuat tombol-tombol yang perlu kita perlukan dari lembar kerja ini, kita hilangkan saja kotak titelnya dan subtitelnya. Ya. Sekarang kita akan membuat tombol yang kita bukan. Dalam contoh ini nanti kita akan membuat 4 tombol, yaitu pertama adalah tombol utama yang berupa tulisan laporan keuangan, yang kedua, 3, dan 4 adalah tombol neraca, tombol rugi laba, dan tombol rekap peredaran uang. Ya. Bagaimana caranya? Langsung saja kita klik tab menu insert yang ada di sini, ya. Kemudian kita klik shapes untuk bentuk ini, ya. Kita pilih salah satu di antara bentuk yang kita kendaki. Dalam hal ini kita memilih yang rectangle rounded corners, ya. Kita pilih segi 4 yang ujungnya seperti ini, ya. Kita agak kecil aja, ya, cukup untuk menulis, ya, kita perlukan. Ya, demikian satu tombol sudah kita buat. Untuk membuat selanjutnya bisa kita copy atau di sini saya duplicate saja dengan cara menekan tombol Ctrl dan tombol D bersama-sama sebanyak 3 kali, ya, karena kita butuh 3, ya, 4 dengan yang asli. Ya, demikian. Kemudian kalau sudah, sebenarnya ini bisa kita ya, mungkin warnanya, kemudian garisnya, kemudian bentuknya, ya, seperti itu bisa kita, ya, ini ada bevelnya sedikit, ya. Nah, silahkan nanti diatur sendiri kalau diperlukan. Langsung kita mulai menulis. Cukup ditulis seperti biasa. Ini saya tulis dengan huruf besar saja, caps lock dihidupkan, kemudian kita tulis laporan keuangan, ya, kemudian yang di sini kita tulis neraca, kemudian di sini kita tulis rugi laba, kemudian di sini kita tulis rekap peredaran uang, ya. Dialah cara membuat tombol menu yang nanti akan kita hubungkan dengan nama-nama slide tertentu. Langkah berikutnya adalah menambah slide, ya. Kita kan baru punya 3 ini, ya. Kita akan menambah slide. Untuk menambah slide cukup ini, kita klik saja di sini, kemudian kita klik new slide, ya. Kemudian kita klik ini, ya.
Di sini bisa kita hapus juga saja, karena saya tidak memerlukan tulisan ini. Ya, kemudian untuk menambah lagi kita tadi kan butuh 3 ya. Nah, di sini kita tambah 2, kita duplicate saja lagi, yaitu kita kiri, kemudian kita tekan Ctrl CTRL-D. Nah, 2 kali. Nah, demikian. Inilah cara menambah slide baru. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu memberi nama slide. Ya, setiap sesi atau dari slide-slide ini bisa kita beri nama dengan cara demikian. Pertama kita klik thumbnailnya, ya, tampilan kecil ini namanya thumbnail. Kemudian kita klik section, kemudian kita add section, kemudian kita beri section name, ya, nama sesinya, nama slide-nya apa nih. Ini misalnya kita beri nama laporan keuangan, ya, laporan keuangan, ya, misalnya, atau utama, ya, silakan, ya. Kemudian di sini kita klik yang kedua, kita klik session, kita add session, kita beri neraca. Nah, kemudian yang ketiga, di sini kita klik yang ketiga, ya, kita klik section, kita add section, kita beri rugi laba, ya. Terus yang terakhir kita klik section, kita add section, kita klik rekap peredaran uang. Ya, itulah cara memberi nama-nama slide yang nanti akan kita hubungkan dari laporan keuangan ini ke slide yang kita perlukan. Cara mengisipkan gambar atau objek ke lembar kerja Microsoft PowerPoint. Dan tadi saya akan mengisipkan neraca, rugi laba, dan rekap peredaran uang, ya, di sini supaya ada neracanya, kemudian di sini agar ada rugi labanya. Caranya adalah pertama kita pastikan kita sudah menyimpan objek atau foto atau gambar yang akan kita sisipkan di komputer kita. Kemudian setelah itu langsung saja kita klik tab menu insert, kemudian kita pilih picture. Karena saya menyisipkan objek berupa gambar, kita klik this device karena gambar saya adalah di komputer ini. Kemudian kita klik neraca, kemudian kita klik insert. Nah, demikian. Ini bisa silakan formatnya diatur sendiri, ya, bisa dipilih banyak sekali. Ya, kemudian kita ke rugi laba, caranya sama, kita klik insert, kita klik picture, kita klik this device, kita klik di sini rugi laba, kita klik insert. Ya, formatnya kita pilih aja, ya, boleh, ya. Kemudian rekap peredaran uang, kita klik thumbnailnya, kita klik insert, kita klik picture, kita klik this device, kita klik rekap peredaran uang, kita klik insert. Ya, kita besarkan sedikit, kita tarik keluar, ya, ini, ya, demikian. Nah, kemudian juga kita beri format still picture stylenya seperti ini. Demikianlah cara menuliskan gambar atau objek ke lembar kerja Microsoft PowerPoint. Langkah berikutnya adalah materi utama, yaitu menghubungkan bagaimana supaya kalau tombol-tombol ini kita klik bisa langsung menuju ke slide-nya masing-masing.
Nah, sebagai contoh di sini laporan keuangan ya, kita klik dulu, kemudian kita klik insert, kita menuju link atau hyperlink ya. Ya, kemudian kita pilih yang paste in this document ya, place in this document ya, di dokumen ini. Karena di sini tadi lembaga keuangan tadi di slide 1, maka di sini kita klik slide 1, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk yang neraca, kita klik neraca, kita klik insert sudah, kita klik play, kemudian kita klik slide 2 yang neraca. Ya, kemudian rugi laba juga demikian, kita ke sini ya, kita klik rugi laba, kita klik play, kita klik yang slide 3, kita klik OK. Kemudian yang keempat, kita klik rekap peredaran uang, kita klik link, kita klik slide keempat, kita klik OK. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang menghubungkan slide-slide ini, bagaimana supaya antara slide ini bisa saling terhubung ya. Misalnya kita punya neraca, bagaimana supaya ketika kita nanti akan ketika membuka neraca kemudian bisa kembali langsung ke laporan keuangan atau menu utama. Maka caranya demikian, kita klik insert ya, kita pilih save, kemudian kita ke paling bawah, di sini ada action button ya, jadi tombol aksi, kita pilih yang home, kemudian kita tarik di sini ya, sehingga nanti kalau kita klik ini ya, kita klik OK, maka nanti akan langsung ke menu utamanya ya. Atau bisa saja kita ke sebelumnya ya, previous, kita klik ini previous. Nah, previous juga bisa ya. Ya, kita previousnya misalnya kita klik di sini, kita tempatkan di sini. Ya, misalnya di sini. Silahkan. Atau mungkin ini nanti setelah ini kita bisa langsung ke sesudahnya atau ke rugi laba. Caranya kita klik shift, kita klik save, kemudian kita pilih ya, action button yang paling bawah ini ya, kita pilih yang ini forward ya, forward itu maju atau ke sesudahnya ya, demikian, kemudian kita OK ya. Demikian pula untuk yang rugi laba ini juga bisa kita seperti tadi, kita klik insert, kita di save dan kemudian kita klik home untuk kembali ke semula ya, demikian ya. Kemudian ini juga ini kita kembalikan ke home saja ya, kita klik shift, kita ke home, kita ke home ya. Demikian kita coba hasilnya. Sehingga kalau kita dari rekap peredaran uang kita klik ini, maka kita akan ke menu utama atau laporan keuangan. Kemudian kita akan ke rugi laba, jika kita klik rugi laba, kita ke menu utama lagi, misalnya membuka neraca ya seperti itu. Atau kita akan ke dari neraca ke rugi laba, kita klik yang ini. Dan demikianlah cara menghubungkan antara tombol-tombol yang kita buat dengan nama-nama slide atau dari nama slide tertentu ke nama slide yang lain. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih mendalam lagi tentang menghubungkan slide ini ya,
Dalam contoh ini kita akan mencoba bagaimana kalau nanti angka ini kita klik, nanti akan terhubung dengan lampirannya, yaitu di sini ya, di sini. Ini kan ada ya, bagaimana nanti supaya itu terjadi. Caranya adalah sebagai berikut. Ini kita tampilkan dulu nerancanya, terutama di kas ya, supaya kelihatan. Kemudian kita klik insert, kita klik save, kemudian kita ke action button tadi, kita pilih yang dokumen ya, dokumen ini ya, dokumen. Kemudian kita dragkan di sini ya, kita dragkan di sini ya, seperti ini ya. Setelah ini kita cari yang di sini, hyperlink to ya, hyperlink to. Di sini kita pilih ya, di sini kita pilih yang slide, kita hubungkan kemana. Jadi slide rekap peredaran uang tadi adalah ini yang keempat ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah kita klik OK. Namun kan tulisannya ini tidak terlihat. Supaya birunya ini tidak terlihat, maka ini bisa kita klik ya, format ya, format. Di sini kita klik efek, efeknya kita pilih yang soft edge ya, pilih yang paling ini ya, sudah. Kita pilih yang ini ya, ya demikian ya. Dengan demikian ini nanti kalau kita klik, maka sudah akan menuju ke sini. Kita praktekkan ya, kita klik di sini ya, maka sudah akan menunjukkan sini ya. Berarti lagi neraca, kita buka, kita klik di sini ya, maka hasilnya ini. Jadi beginilah cara menghubungkan tombol menu yang kita buat dengan nama-nama slide tertentu dan slide ke slide. Silahkan, ini belum lengkap, silahkan dilengkapi. Mungkin di sini bisa kita tambah ke sebelumnya, kemudian ke sesudahnya, ke yang paling awal, kemudian ke yang paling akhir, dan seterusnya. Sekarang kita akan melengkapi tombol-tombol di sini supaya ada tombol backward, forward atau maju, ini mundur ya, kemudian maju, kemudian ini ke home. Maka ini bisa kita copy. Namun sebelum copy, ini bisa kita modifikasi agar lebih menarik ya. Kita klik tombolnya dulu, kemudian kita format, kemudian shape-nya mungkin saya isi shape-nya biar saja, kemudian garisnya saja kita tebalkan ya, kemudian warnanya kita merah ya, seperti ini ya. Ini supaya ya, kita tebalkan garisnya ya, untuk warnanya biar merah seperti ini, biar agak lebih kelihatan. Nah, ini juga sama. Ini mungkin bisa kita beri warna fill yang berbeda, mungkin pakai hijau ya, kemudian garisnya mungkin pakai kuning ya, kuning yang ini, atau pakai yang ini ya, demikian. Kemudian supaya nanti yang lain juga ada seperti ini, bisa kita copy saja dengan cara kita klik, kemudian kita tekan shift ya, kita tekan shift sambil kita klik ya, sehingga tiga-tiganya ini terseleksi. Kemudian kita tekan Ctrl C untuk mengcopy, kemudian langsung saja kita klik yang di sini yang ada di regulator, kemudian kita Ctrl V untuk paste. Kemudian juga di rekap peredaran uang kita klik, kemudian kita klik layar lebarnya, kemudian kita paste ya, demikian. Kemudian kita juga akan ya, supaya ini lebih menarik lagi, kita pilih desain ya, desainnya kita pilih sesuai dengan keinginan kita ya. Ya, dalam hal ini saya akan pilih yang ini saja ya, ini yang ini. Kemudian juga transisi ya, transisi ketika kita membuka nanti ini akan terbuka ya,
terbuka dengan transisi sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini kurtain, ya transisinya seperti ini. Kemudian untuk slide yang neraca kita pilih yang silahkan sesuai dengan keinginan, misalnya top. Nah, kemudian untuk rugi laba kita pilih transisi misalnya cube. Nah, kemudian yang ini kita pilih yang kurtain lagi, ya, juga. Ya. Kemudian untuk objeknya atau gambarnya atau mungkin ya tulisannya di sini ya, tapi saya akan mencontohkan di neraca saja. Ini bisa kita animasi, ya kita jalankan. Misalnya kita jalankan dengan fly in, ya fly in ini dari bawah ke atas, namun ini bisa kita ubah dengan mengklik di efek position, kita pilih misalnya from left, ya dari kiri. Kemudian untuk yang rugi laba kita pilih mungkin bisa yang lain ya, jadi kita pilih bisa yang lain, misalnya float in, ya float in seperti ini. Ya float in bisa kita ubah mungkin dari atas jadi float down, ya. Kemudian untuk yang peredaran rekap peredaran uang juga kita beri animasi mungkin dengan split, ya split, ya split di sini juga bisa kita pilih split vertikal atau horizontal. Biasanya ini horizontal out, ya demikian. Kita juga bisa mengatur ini ya, bisa mengatur animasi kita melalui animation pin, ya. Kemudian kita bisa mengatur lagi di sini, kita klik panah ini, kemudian misalnya kita pilih effect option atau timing juga boleh. Ya, kemudian di sini nanti ada pilihan mulainya bagaimana, pakai klik atau with previous. Ya, di sini saya akan pilih on klik saja, jadi dengan klik. Kalau with previous itu dengan yang slide sebelumnya, atau previous itu setelah yang sebelumnya. Di sini saya pakai on click. Kemudian delay-nya atau penundanya berapa, mungkin pakai penundaan, dan sebenarnya ini bisa diisi. Kalau ini 0 mungkin bisa diisi 1, 2 dan seterusnya. Semakin besar berarti penundaan animasinya semakin lama. Kemudian durasinya, durasinya di sini bisa dipilih sangat cepat atau cepat dan seterusnya. Kemudian repeatnya kita ulanginya berapa, jadi 2 kali atau mungkin sampai klik berikutnya, ya silahkan, nanti tinggal pilih, ya. Kemudian kalau sudah ya kita oke. Kemudian kita bisa ke sini ya, kita ke efeknya, mungkin akan kita beri suara dan sebagainya, ya silahkan. Kalau nanti mau pakai suara, pakai silahkan, ya di sini. Kemudian apa animation bisa kita pilih, ya di sini kita pakai tune kan, ya itu. Oke ya, kalau sudah kita oke. Ya, kalau sudah, sekarang mari kita mainkan dengan slideshow ya, kita pakai kan ini slideshow, ya. Mungkin kita akan membuka neraca, maka kita klik dan neracanya, ya. Kita klik neracanya, kemudian kita akan ke rugi laba, bisa ke next ya atau forward, ya kita klik. Kemudian atau mungkin kita ke home dulu, ya kita ke home, kemudian kita ke neraca,
Ya, kemudian kita akan membuka laporan peredaran uang. Kita klik angka ini, ya lihat. Ya, kita klik agar keluar rekap peredaran uangnya. Ya, demikianlah cara menghubungkan tombol-tombol yang kita buat dengan nama-nama slide yang kita kendaki, dan sedikit cara membuat penampilan lebih menarik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.